Kabar tentang raja yang tidur di kandang kambing tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Awalnya terdengar seperti gosip lucu, tapi semakin lama, cerita itu menjadi bahan perbincangan serius di pasar, kedai teh, hingga masjid. Apakah benar raja tidur di kandang kambing? Tanya seorang pedagang kurma. Ya, katanya ia tidur lebih nyenyak di sana daripada di ranjang emas. Jawab seorang pemuda sambil tertawa. Cerita itu membuat rakyat merasa lebih dekat dengan rajanya. Mereka yang dulu sering mengeluh bahwa raja terlalu sombong dan jauh dari rakyat, kini melihat sisi manusiawinya. Ternyata raja sama saja dengan kita, ujar seorang ibu sambil tersenyum. Kalau ingin tenang, cukup tidur di jerami, bukan di singgasana. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa menteri merasa malu karena rakyat menertawakan raja. Abu Nawas ini berbahaya, gumam seorang menteri iri. Ia membuat Baginda tampak konyol di mata rakyat. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Raja sendiri justru merasa bangga dengan pengalamannya. Suatu hari, raja berkata di depan rakyat yang berkumpul, "Jangan tertawa. Memang benar aku tidur di kandang kambing, tapi di sanalah aku belajar rendah hati. Terima kasih pada Abu Nawas yang telah membukakan mataku." Rakyat pun bersorak. Mereka semakin mencintai raja yang mulai berubah, dan semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Tomorrow. Di istana Baghdad yang megah, Raja Harun ar-Rasyid hidup dalam kemewahan tiada taraf. Setiap sudut istana dipenuhi ukiran emas, permaidani dari Persia, dan lentera kristal yang menyala terang. Malam-malam raja selalu dihiasi alunan musik dari pemain kecapi, pelayan berderet dengan kipas bulu merak, serta bantal sutra yang ditaburi minyak wangi mawar dari Damaskus. Semua yang ia butuhkan tersedia seketika hanya dengan satu perintah. Namun semakin dimanja, semakin raja merasa hidupnya hambar. Tidurnya sering gelisah meski tubuh sudah dibaringkan di ranjang emas bertatahkan permata. Malam itu, setelah terbangun berulang kali karena sulit lelap, ia duduk di tepi ranjang dengan wajah muram. "Mengapa aku, raja yang paling berkuasa, justru tak pernah merasakan tidur nyenyak?" gumamnya. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas, sang penasehat licik nan cerdik. "Abu," ucap raja sambil menghela napas panjang, "aku bosan tidur di ranjang ini. Carikan aku tempat tidur paling nyaman di dunia. Aku tidak peduli di mana, asal aku bisa benar-benar terlelap tanpa gelisah." Para menteri saling pandang. Mereka bingung. Bagaimana mungkin ada tempat tidur yang lebih nyaman daripada ranjang emas dengan 1000 pelayan? Tapi Abu Nawas hanya menundukkan kepala, lalu tersenyum samar. "Ampun Baginda," katanya penuh hormat, "permintaan Baginda akan hamba kabulkan. Tapi mohon kesabaran, sebab kenyamanan sejati tidak selalu berasal dari kemewahan." Raja menatapnya tajam. "Jangan bertele-tele, Abu. Aku ingin yang terbaik. Ingat, aku raja. Tidak ada yang pantas bagiku selain yang paling sempurna." Di dalam hati, Abu Nawas sudah menyusun siasat. Ia tahu kelemahan raja, sombong, manja, dan terlalu percaya bahwa kemewahan adalah jawaban dari segala kenyamanan. Inilah saatnya memberi pelajaran berharga, tentu dengan cara yang tak akan dilupakan seumur hidup. Begitu keluar dari ruang singgasana, Abu Nawas berjalan menyusuri halaman istana sambil mengusap janggutnya. Pelayan yang lewat menunduk hormat, tapi dalam hatinya Abu hanya berpikir keras. "Tempat tidur paling nyaman," kata Baginda. Kalau aku beri ranjang emas lain, ia takkan belajar apa-apa. Aku harus menemukan sesuatu yang membuatnya sadar, bahwa kenyamanan bukanlah perkara kemewahan, melainkan kesederhanaan." Abu Nawas kemudian menyusuri pasar Baghdad. Pasar itu ramai luar biasa, dipenuhi pedagang kain, rempah, minyak wangi, dan berbagai hewan ternak. Saat berjalan melewati deretan kandang, hidungnya mencium aroma khas jerami dan kambing. Di sanalah sebuah ide gila terlintas. Ia berhenti di depan seorang peternak kambing. "Tuan," sapa Abu Nawas, "berapa kau sewa kandangmu semalam?" Peternak itu heran, "Untuk apa Tuan Abu menyewa kandang? Bukankah Tuan orang istana?" Abu hanya tersenyum licik. "Aku butuh tempat tidur terbaik untuk seorang raja." Peternak tertawa keras, mengira Abu hanya bergurau. Namun Abu sungguh-sungguh. Ia membayar mahal untuk membersihkan kandang itu, mengganti jerami lama dengan yang baru, menyapu lantai, bahkan menyemprotkan air bunga agar baunya tidak terlalu menusuk.
Ya, gumam Abu sambil mengamati hasil kerjanya, disinilah raja akan tidur nyenyak. Dengan suara embikan yang alami, udara terbuka, dan jerami hangat yang lembut. Mari kita lihat apakah Baginda masih percaya bahwa ranjang emas lebih baik dari kandang kambing. Keesokan malam, Abu kembali ke istana melapor pada raja. Ampun Baginda, hamba sudah menyiapkan tempat tidur paling nyaman di dunia. Raja duduk angkuh di singgasananya. Cepat katakan, Abu, apakah di istana Persia, atau di rumah bangsawan kaya raya? Atau kau siapkan ruangan penuh bantal sutra dan dupa harum? Abu menunduk. Bukan, Baginda, tempat ini jauh lebih sederhana. Namun percayalah, Baginda akan merasakan tidur yang belum pernah Baginda alami sebelumnya. Menteri-menteri berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, ada yang bingung. Mereka tahu Abu selalu punya akal aneh. Raja mulai curiga. Abu, jangan main-main dengan aku. Jika ternyata kau mempermalukanku, akan kuberi hukuman berat. Namun Abu tetap tenang. Ampun Baginda, justru hamba ingin membuktikan kesetiaan hamba. Percayalah, Baginda akan berterima kasih setelah merasakannya. Raja akhirnya setuju. Baiklah, aku ingin segera melihat tempat tidur itu. Jika benar membuatku nyenyak, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, siap-siaplah kau tidur di penjara. Abu memimpin perjalanan. Rombongan besar berangkat, raja dengan tandunya. Para pengawal, menteri penasaran, bahkan rakyat yang diam-diam mengikuti dari belakang. Perjalanan semakin jauh dari istana, melewati pasar, jalan becek, hingga ke pinggiran kota. Raja semakin heran. Abu, jangan bilang kau membawaku ke rumah miskin. Apa pantas seorang raja tidur di sana? Abu menjawab santai, ampun Baginda, sebentar lagi kita sampai. Mohon bersabar. Akhirnya, mereka berhenti di depan kandang besar penuh jerami. Kambing-kambing mengembik, aroma khas ternak menusuk hidung. Semua orang terperangah. Raja melotot, wajahnya merah padam. Abu, apa maksudmu membawa aku, Raja Baghdad, ke tempat bau begini? Menteri menunduk menahan tawa, rakyat yang mengintip hampir terpingkal. Abu tetap tenang. Ampun Baginda, inilah tempat tidur paling nyaman yang hamba maksud. Jangan lihat baunya, tapi rasakan manfaatnya. Raja hampir meledak marah, namun rasa penasaran menahan lidahnya. Dengan penuh gengsi, Raja akhirnya melangkah ke dalam kandang. Pengawal berusaha menghalau kambing, tapi Abu berkata, biarkan mereka, Baginda. Justru kebersamaan dengan hewan inilah yang membuat tidur Baginda lebih alami. Raja mengangkat jubah emasnya, melangkah dengan wajah meringis. Kambing-kambing mendekat, ada yang mengendus kakinya, ada yang mengembik keras. Raja berteriak kecil, Abu, aku raja, bagaimana bisa aku tidur di sini? Abu menunduk sopan, tapi suaranya tegas. Ampun Baginda, bukankah Baginda sendiri yang meminta tempat tidur paling nyaman? Jerami ini hangat, suara kambing menenangkan, dan udara malam segar. Justru disinilah tidur sejati bisa ditemukan. Raja terdiam, ia masih diliputi marah sekaligus penasaran. Akhirnya, dengan rasa gengsi yang membuncah, ia berbaring di jerami. Baiklah Abu, aku akan buktikan sendiri. Jika aku tak bisa tidur, kau akan merasakan akibatnya. Abu menahan tawa, ia tahu, malam ini Raja akan belajar sesuatu yang tak akan pernah dilupakannya. Malam perlahan turun, udara Baghdad semakin dingin, namun di dalam kandang, jerami yang tebal menyimpan kehangatan alami. Raja, dengan enggan, akhirnya membaringkan tubuhnya di atas tumpukan jerami bersih. Awalnya ia merasa jijik, bau khas kambing menusuk hidung, suara embikan tak henti-henti, dan bulu halus beterbangan mengenai wajahnya. Abu, teriak Raja sambil menutup hidungnya dengan kain sutra. Bagaimana aku bisa tidur dengan suara-suara ini? Ini sama sekali bukan tempat tidur, ini penjara bau. Abu menunduk dengan tenang. Ampun Baginda, bersabarlah sebentar. Biarkan tubuh Baginda menyesuaikan diri. Percayalah, dalam waktu singkat, semua suara ini akan menjadi nyanyian alam, lebih merdu daripada musik kecapi. Raja mendengus, tapi tidak bangkit. Ia mencoba memejamkan mata, meski jantungnya masih berdegup kencang karena rasa malu. Para menteri dan pengawal menunggu di luar kandang, berbisik-bisik sambil menahan tawa. Mereka tak pernah melihat Raja berada di posisi begitu memalukan. Namun perlahan, sesuatu aneh terjadi. Raja merasakan jerami yang ia kira kasar ternyata cukup lembut menopang tubuhnya.
Dingin malam terhalau oleh panas alami dari jerami kering. Suara kambing yang semula membuat telinganya jengkel, berubah menjadi alunan ritme teratur, MBY, seperti ayunan musik pengantar tidur. Raja bergumam dalam hati, aneh. Tubuhku terasa ringan, mataku mulai berat. Sebelum sadar, ia sudah terlelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raja tidur nyenyak tanpa terbangun. Matahari terbit menyinari Baghdad, cahaya keemasan masuk menembus celah kandang. Raja perlahan terbangun. Ia meregangkan tubuh, menguap panjang, lalu duduk sambil mengucek mata. Seketika wajahnya berubah. Apa aku tidur semalaman? Tanpa terbangun sama sekali, gumamnya. Para menteri yang menunggu di luar segera masuk, mereka tampak terkejut melihat Raja segar bugar. Biasanya, setiap pagi wajah Raja pucat, matanya merah, dan tubuhnya lemas karena sulit tidur. Namun hari itu berbeda, wajahnya berseri, matanya segar, bahkan kulitnya tampak lebih cerah. Abu Nawas tersenyum. Ampun Baginda, hamba sudah katakan, kandang kambing lebih baik dari ranjang emas. Alam memberi kenyamanan yang tak bisa dibeli dengan permata. Raja terdiam. Di satu sisi, ia kagum pada Abu Nawas karena telah memberinya tidur nyenyak. Namun di sisi lain, egonya menolak mengakui bahwa kenyamanan bisa datang dari hal serendah kandang kambing. Tidak, ini hanya kebetulan. Malam berikutnya aku harus mencoba lagi. Jika benar, barulah aku percaya, kata Raja, masih ingin menjaga harga dirinya. Abu mengangguk dalam hati. Baiklah, Baginda, mari kita buktikan sekali lagi. Malam berikutnya, Raja kembali ke kandang dengan wajah setengah muram. Ia masih menahan gengsi, tapi juga penasaran. Kali ini, Abu meminta agar tidak ada pelayan yang menjaga terlalu dekat. Biarkan Baginda merasa bebas, tanpa tatapan siapapun. Biarkan alam menjadi pelayan Baginda, katanya. Awalnya Raja gelisah. Ia mencoba membaringkan diri, lalu berulang kali mengubah posisi. Namun perlahan tubuhnya kembali rileks. Suara serangga malam bersahut-sahutan dengan embikan kambing. Angin berhembus lembut membawa aroma jerami segar. Raja merasa seolah sedang dipeluk bumi. Dan lagi-lagi, ia tertidur nyenyak. Bahkan lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Ketika fajar tiba, ia terbangun dengan senyum puas. Abu, katanya sambil mengusap janggutnya, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi tidur di sini lebih baik daripada ranjang istanaku. Para menteri dan pengawal mendengar ucapan itu. Mereka saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Seorang menteri tua berbisik, apakah Baginda sudah gila? Raja lebih suka tidur di kandang kambing daripada di ranjang emas. Namun Abu menahan tawa. Ampun Baginda, bukan berarti istana tidak berguna. Namun, pelajaran dari kandang kambing adalah, kesederhanaan sering memberi ketenangan lebih daripada kemewahan. Setelah 2 malam tidur di kandang, sifat Raja mulai berubah. Biasanya ia bangun pagi dengan teriakan, memerintahkan pelayan ini itu, bahkan marah jika sarapan terlambat. Tapi kali ini ia bangun dengan wajah tenang, menyapa pelayan dengan suara lembut. Abu, katanya suatu pagi, aku baru menyadari, semua kemewahan di istana ternyata justru membuatku gelisah. Setiap malam aku khawatir akan dirampok, dihantui rasa was-was, dan tubuhku tak pernah benar-benar istirahat. Tapi di kandang kambing ini, aku merasa aman, seolah aku hanyalah manusia biasa. Abu tersenyum bijak. Ampun Baginda, itulah pelajaran hidup. Saat kita menanggalkan keangkuhan, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Bahkan suara kambing pun bisa lebih berharga daripada alunan musik emas. Raja menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mau mengakui sesuatu. Abu, kau benar, aku memang terlalu sombong. Aku mengira hanya emas dan sutra yang bisa memberi kenyamanan. Tapi ternyata, tidur di jerami lebih jujur daripada tidur di perhiasan. Para menteri tercengang. Mereka tahu Abu telah berhasil mengubah hati Raja. Setelah beberapa malam tidur di kandang kambing, Raja memutuskan untuk kembali ke istana. Namun kali ini ia berbeda. Ia tidak lagi marah-marah pada pelayan, tidak lagi memerintahkan hal-hal remeh, dan tidak lagi mengeluh tentang tidur. Ia memanggil semua menteri, ulama, dan rakyat ke halaman istana. Dengarkan aku, ucapnya lantang. Aku baru saja belajar pelajaran penting dari sahabatku, Abu Nawas. Aku, raja yang memiliki segalanya, ternyata butuh tidur di kandang kambing untuk memahami arti kenyamanan sejati. Mulai hari ini,
Aku tidak akan lagi memandang rendah kesederhanaan. Rakyat bersorak, sebagian tertawa geli, sebagian kagum pada perubahan raja. Abu berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Dan sejak hari itu, kisah raja tidur di kandang kambing menjadi cerita yang tersebar di seluruh Baghdad. Semua orang menyebutnya sebagai bukti kebijaksanaan Abu Nawas, bahwa kadang, untuk membuat raja yang sombong sadar, cukup dengan menidurkannya di tempat paling sederhana. Kabar tentang raja yang tidur di kandang kambing tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru Baghdad. Awalnya terdengar seperti gosip lucu, tapi semakin lama, cerita itu menjadi bahan perbincangan serius di pasar, kedai teh, hingga masjid. Apakah benar raja tidur di kandang kambing? Tanya seorang pedagang kurma. Ya, katanya ia tidur lebih nyenyak di sana daripada di ranjang emas. Jawab seorang pemuda sambil tertawa. Cerita itu membuat rakyat merasa lebih dekat dengan rajanya. Mereka yang dulu sering mengeluh bahwa raja terlalu sombong dan jauh dari rakyat, kini melihat sisi manusiawinya. Ternyata raja sama saja dengan kita, ujar seorang ibu sambil tersenyum. Kalau ingin tenang, cukup tidur di jerami, bukan di singgasana. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa menteri merasa malu karena rakyat menertawakan raja. Abu Nawas ini berbahaya, gumam seorang menteri iri. Ia membuat Baginda tampak konyol di mata rakyat. Tapi mereka tak bisa berbuat banyak. Raja sendiri justru merasa bangga dengan pengalamannya. Suatu hari, raja berkata di depan rakyat yang berkumpul, "Jangan tertawa. Memang benar aku tidur di kandang kambing, tapi di sanalah aku belajar rendah hati." Terima kasih pada Abu Nawas yang telah membukakan mataku. Rakyat pun bersorak. Mereka semakin mencintai raja yang mulai berubah, dan semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Di balik kegembiraan rakyat, ada menteri-menteri yang hatinya dipenuhi iri. Mereka menganggap Abu Nawas sudah terlalu berkuasa. Jika dibiarkan, suatu hari Abu bisa lebih berpengaruh daripada kita semua, bisik seorang menteri licik. Mereka pun bersekongkol mencari cara menjatuhkan Abu. Kita harus memanfaatkan kelemahan raja, kata menteri yang paling tua. Baginda memang mulai berubah, tapi tetap saja ia punya gengsi. Mari kita buat dia merasa malu lagi. Jika berhasil, ia akan menghukum Abu. Maka suatu malam, para menteri itu menghasut raja. Ampun Baginda, memang benar tidur di kandang kambing menenangkan. Tapi, rakyat kini menertawakan Baginda. Mereka bilang Baginda lebih cocok jadi gembala daripada raja. Apakah Baginda rela dihina demikian? Raja terdiam, hatinya bimbang. Ia sudah merasakan sendiri manfaat tidur di kandang, tapi gengsi sebagai raja membuatnya gelisah. Ia mulai marah. Abu Nawas, kalau benar rakyat menertawakanku, aku tak akan tinggal diam. Namun Abu, dengan senyum tenang, berkata, "Ampun Baginda, jangan pedulikan mereka yang hanya bisa menertawakan. Justru tertawaan itu adalah tanda cinta rakyat. Bukankah lebih baik mereka menertawakan Baginda dengan kasih, daripada membenci Baginda dalam diam?" Kata-kata itu membuat raja terdiam. Para menteri yang iri hanya bisa menggertakkan gigi. Sekali lagi, Abu berhasil menyelamatkan dirinya dengan kecerdikan. Walau mulai berubah, raja tetaplah seorang raja yang keras kepala. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih berwibawa. Suatu siang, ia memanggil Abu Nawas. "Abu," katanya dengan suara tegas, "aku ingin kau membuktikan satu hal lagi. Jika benar tidur di kandang kambing membuatku lebih baik, tunjukkan manfaatnya pada seluruh rakyat. Aku ingin semua orang mengerti, bukan hanya aku. Tapi hati-hati, jika rakyat justru mengolok-olokku lebih keras, kau yang akan menanggung akibatnya." Abu mengusap janggutnya, matanya berkilat penuh siasat. "Ampun Baginda, hamba siap. Tapi izinkan hamba menyusun cara agar rakyat bukan hanya menertawakan, melainkan mengambil hikmah darinya." Malam itu, Abu menyiapkan rencana. Ia mengumpulkan beberapa kambing, menyiapkan panggung sederhana di alun-alun, dan mengundang rakyat. "Besok," katanya, "raja akan memberi pelajaran berharga untuk kita semua." Rakyat penasaran, menteri gelisah, dan raja sendiri mulai menyesal memberi tantangan itu. Namun Abu yakin, inilah kesempatan untuk menjadikan pengalaman tidur di kandang sebagai pelajaran bagi seluruh negeri. Hari yang ditunggu tiba, alun-alun Baghdad dipenuhi rakyat dari segala penjuru. Abu Nawas berdiri di panggung, sementara di sampingnya ada sebuah kandang berisi kambing-kambing gemuk. Raja duduk di kursi kehormatan dengan wajah serius, meski dalam hati ia cemas.
Para menteri iri berdiri di belakang, berharap Abu gagal. Abu mulai berbicara, suaranya lantang. Wahai rakyat Baghdad, kita semua tahu Baginda Raja adalah penguasa besar, tinggal di Istana Emas, dikelilingi harta dan pelayan. Namun, tahukah kalian di mana beliau merasakan tidur paling nikmat? Rakyat bersorak, di kandang kambing. Abu tersenyum. Benar, tapi jangan tertawa dulu. Tidur di kandang kambing bukan berarti Baginda lebih rendah, melainkan Baginda mau merendahkan hati. Beliau belajar bahwa kenyamanan sejati datang dari kesederhanaan, bukan dari emas dan sutra. Rakyat terdiam, lalu bersorak kagum. Mereka tidak lagi menertawakan raja, melainkan bertepuk tangan menghormatinya. Bahkan ada yang berteriak, hidup raja yang bijak. Hidup Abu Nawas. Raja tersenyum lega. Para menteri iri hanya bisa saling pandang, kecewa karena rencana mereka gagal. Sekali lagi, Abu berhasil membalik keadaan. Sejak hari itu, kisah raja tidur di kandang kambing menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada lagi yang menertawakan raja, melainkan justru mengingatnya sebagai momen di mana seorang penguasa besar mau belajar dari kesederhanaan. Raja sendiri berubah banyak. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada kemewahan. Ia mulai sering berjalan ke pasar, berbincang dengan rakyat kecil, bahkan sesekali duduk di ladang bersama para petani. Aku sudah tahu, katanya pada Abu suatu hari, bahwa tidur nyenyak tidak butuh emas. Yang kubutuhkan hanyalah hati yang tenang. Abu tersenyum bijak. Ampun Baginda, itulah inti kehidupan. Kadang, untuk menjadi besar, seseorang harus berani merendahkan dirinya. Dan untuk menjadi benar-benar raja, seseorang harus berani menjadi rakyat. Raja menepuk bahu Abu. Kau memang sahabat sekaligus guru terbaikku. Mungkin tanpa kandang kambing itu, aku tidak akan pernah belajar apa-apa. Rakyat pun mengenang Abu Nawas sebagai penasehat yang mampu membuat raja makan rumput seperti kambing, tidur di kandang seperti rakyat, bahkan tertawa atas kelemahannya sendiri, dan dari situlah lahir kebijaksanaan sejati.